Assalamualaikum saudaraku, teman-teman pemirsa channel Makalan Sukun rahimakumullah. Pada edisi lalu disampaikan makna ibadah. Pada waktu itu disampaikan informasi di surat Yasin ayat 22 ada potongan kata la a'budu. Aku tidak beribadah. Nah, dari situ dikembangkan, diartikan makna secara leksikal, secara istilahi, dan secara syar'i. Berikut ini kita sampaikan terjemah perkata saja ya. Setelah itu disambung dengan tentang jangan jera-jera untuk beribadah, untuk bertakarrub, untuk bertawakal kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, menghadapi banyak masalah. Dan disampaikan juga tentang kisah Nabi Sya'ya, yang mana kisah itu menginformasikan kepada kita bahwa kalau Allah berkehendak, sebesar apapun kekuatan lawan, insya Allah pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, terjemah perkata dari surat Yasin ayat 22. Wa maliya, dan mengapa aku, la a'budu, aku tidak beribadah. A'budu itu isim fi'il madhinya abada. Ya'budu abadan. Ya'budu itu dia beribadah. A'budu, aku beribadah. Abada, telah beribadah. A'budu, sedang atau akan beribadah. Wa ma liyala a'budu, dan mengapa aku tidak beribadah alladzi, kepada Rabb, ilah, yang fatarani, dia telah menciptakanku, wa ilaihi, dan kepadanya, kepada Rabb itu, kepada Allah, kepada ilah itu, turja'una, kalian dikembalikan. Suatu tindakan medis tertentu yang diterapkan kepada seluruh penduduk bumi ini, khususnya di Indonesia yang baru-baru ini, banyak diyakini orang sebagai aktivitas pemusnahan massal oleh suatu kekuatan yang sangat besar di dunia ini untuk memusnahkan populasi dunia yang dianggap mereka sebagai jumlah penduduknya terlalu banyak, dan itu sasaran utamanya adalah umat Islam. Itu bahaya besar, seperti yang terjadi pada masa Fir'aun. Dulu Nabi Musa sebelum lahir, semua bayi yang lahir dibunuh oleh dia. Kenapa? Ada program tertentu, dan itu korbannya Bani Israel. Dan Bani Israel waktu itu menjadi orang bangsa yang tertindas, ditindas oleh kekuatan yang besar, yaitu kekuatannya Fir'aun. Tapi Allah menggagalkan programnya Fir'aun itu, walaupun mungkin sedikit atau satu aja yang digagalkan, yaitu Nabi Musa tok yang diselamatkan. Selain Nabi Musa masih diizinkan untuk dibunuh oleh Fir'aun. Dan itu nanti gilirannya berapa tahun lagi, berapa belas atau puluh tahun lagi, giliran Fir'aun yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang bagi Allah untuk menggagalkan program yang kita sebut sebagai pemusnahan massal itu. Kalau Allah menghendaki menggagalkan, gampang. Maka yang bisa kita lakukan adalah menghadapi kemungkarannya pemusnahan massal itu dengan 3 langkah. Yang pertama, mendakwai orang-orang yang mau memusnahkan massal itu dengan diberitahu bahwa itu dosa, salah, hentikan. Kalau nggak berani atau nggak bisa, ya diturunkan. Yang pertama adalah dilawan dengan
yang dilawan dengan tangan, diberontak. Kekuatan yang besar itu diberontak dengan kekuatan fisik. Kalau nggak bisa didakwai, kalau nggak bisa lagi, nggak mampu, nggak berani, dibenci. Dan salah satu bentuk kebencian kita kepada kemungkaran itu adalah didoakan. Maka jangan jera-jera dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun, berapapun kekuatan lawan, kita hadapi dengan doa. Insya Allah, Allah bersama kita. Di Sya'ya ini kan biasa kan Nabi itu berdakwah. Salah satu yang didakwah itu raja. Rajanya sakit, terus minta fatwa Nabi, kamu mau meninggal dunia, diserang oleh kerajaan yang besar sana. Jumlah bendera yang mau dibawa, mau perang itu kan biasanya membawa bendera ya. Rasulullah juga begitu. Kadang-kadang 10.000 orang membawa bendera satu. Itu apa namanya? Simbol. Nah, yang dibawa benderanya itu 600.000 bendera. Bisa dibayangkan berapa banyak jumlah yang mau menyerang itu. Ternyata setelah diberitahu oleh Nabi Sya'ya, raja itu sholat, tawakal kepada Allah, menangis kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yang diminta bukan pertahankan ya Allah kerajaanku, enggak. Saya jangan sampai mati ya Allah, enggak. Yang diminta semoga saya husnul khatimah. Akhirnya pas istirahat, negara yang mau menyerang itu tadi, kerajaan yang mau menyerang itu tadi istirahat, tidur malam, semua pasukannya itu dibuat mati oleh Allah. Kalau boleh saya kruskan ya, kalau boleh saya jumlah, mungkin 60 juta, 6 juta orang. Itu semuanya mati. Kecuali 6 orang. Rajanya, terus ditambah 5 orang dekatnya. Nah, salah satu 5 orang dekatnya itu raja yang lain yang lebih kecil. Umpama Amerika mau nyerang Indonesia, terus ngejak presiden Singapura. Mbok sapa iku wis? Nah, datang ke sini sama pembesar-pembesar yang lain. Semuanya mati, 6 juta atau 60 juta orang itu tadi semua mati, tidur, nggak dihidupkan lagi oleh Allah. Kecuali 6 orang itu. Pembesar-pembesarnya 5 orang dan rajanya. Nah, begitu itu loh. Kekuasaan Allah itu sangat dahsyat. Kalau mau, bahaya apapun, sebesar apapun bahaya itu dimusnahkan oleh Allah. Maka jangan ragu dalam berdoa, jangan malas dalam berdoa, jangan meremehkan doa. Nah, salah satu jangan meremehkan doa itu ya, serius, khusyuk, faham apa yang diucapkan.